Nah pas azan maghrib tuh, nah ada tuh sosok perempuan lewat depan pintu, seret, diikutin lantai bawah, nembus tuh ke atas, ke dalam, ke kamar ikutin. Pas di kamar itu hilang. Nah muncul di belakang, di atas itu kayak ada anak kecil lagi lompat-lompatan di kasur. Nah di selipan pun bisa gitu, ada pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis bersama gue Rizko. Seperti biasa nih, kita udah kedatangan satu narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya ke kita kali ini. Nah, gak usah lama lagi, kita langsung sapa dulu nih narasumber kita. Halo Mas. Halo. Mas siapa nih? Mas Fajar. Mas Fajar. Di sini jadi mau cerita tentang pengalaman mistis ketika ada pekerjaan renovasi rumah. Renovasi rumah kosong. Sama ikut temen waktu Ekspor gedung kosong. Oke, nah di sini dulu ceritanya. Nah, sebelum masuk ke cerita, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, yuk langsung dibantu subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita semakin semangat untuk konten ke depannya. Jadi, yuk langsung aja kita simak ceritanya. Pas kemarin kan kebetulan kita renovasi rumah Ini di tahun 2023 berarti? Enggak, 2021. 21-an, udah agak lama sih. Nah kebetulan kan disuruh renovasi rumah itu kan kosong, udah lama nggak ditempatin. Nah terus udah seminggu di situ muncullah tuh aneh-aneh di situ. Jadi, cuman sorry, maksudnya ketika baru ada pekerjaan renovasi rumah, selama seminggu ini ada muncul suara aneh-aneh dulu, kayak ada yang jalan lah, ada yang berisik-berisik lah, cuman masih kita abaikan. Nah pas besok-besoknya lagi, pas azan maghrib tuh, nah ada tuh sosok perempuan lewat depan pintu, seret. Nah terus spontan tuh kita kan namanya orang awam ya, ngikutin aja tuh kemana, sangkin kan tamu, diikutin lantai bawah, nembus tuh ke atas, ke dalam, ke kamar ikutin. Pas di kamar itu hilang. Nah muncul di belakang. Ini jalannya gimana pas diikutin? Jalan biasa, kayak biasa, terbang gitu. Cuman saya nggak ke kakinya kan, ya namanya orang awam ya udah ikutin aja gitu. Tutupan kain. Iya, sangkanya. Ya udah. Nah pas lah kok hilang ya kan, ya udah balik lagi tuh ke ruang TV. Nah tiba-tiba kok di belakang bunyi gelatak-glutak. Nah pas kita lihat, nah itu perempuan itu ada di dapur. Di bawah? Iya. Ada dia? Nah kita ikutin lagi ke dapur. Lari lagi, hilang lagi. Nah ternyata di atas itu yang serem, yang banyak itu. Nah di atas itu kayak ada anak kecil lagi lompat-lompatan di kasur. Lihat langsung. Kebetulan kan ya bisa lah dikit-dikit. Nah ya udah kita panggil bapak aja, Pak itu ada anak kecil lompat-lompat. Ya udah biarin tuh, emang tempat mainnya di situ. Sampai yang punya rumahnya aja nggak berani. Makanya rumah itu dikosongin. Nah ini anak kecilnya ada berapa, pas satu doang yang main gitu? Ada 3 anak kecilnya, lompat-lompatan ya. Udah pindah ke kamar sini, pindah ke kamar sini. Ada 3? Iya. Nah perempuan itu tiba-tiba nongol dari kamar depan. Itu kan kita udah nggak ngejar lagi tuh, udah hilang nggak tahu kemana. Nongol dari kamar depan, ikut set. Nah datengin tuh anak kecil itu. Nah mungkin ya nggak tahu apa, ya udah hilang semua. Nah pas kemalamannya itu di luar tuh berisik, bunyi apa gitu. Nah kita lihat dong, takutnya maling atau apa. Nah kebetulan di pohon itu kan ada pohon, namanya pohon apa ya, rambutan kalau nggak salah tuh. Nah emang kata warga tuh di pohon rambutan itu suka ada sosok kayak gundurwo atau apa gede gitu. Nah di situ pas saya lihat lah, bener gitu. Ya udah, karena saya orang yang penakut juga kan, kalau sosok gede gitu saya manggil bapak. Ya udah diusir tuh sama bapak, udah hilang. Nah terus jam 3-an tuh kalau nggak salah ada lagi di belakang. Di belakang kan emang kebun kosong gitu. Nah di situ ada pohon kelapa, banyak pohon pisang. Nah di selipan pohon pisang gitu ada pocong. Kata saya, waduh, mau ke kamar mandi lagi itu kan keadaannya. Mau nggak mau kan mesti, ya udah sentepin aja ke kamar mandi. Terus nah habis kencing ya penasaran dong, samperin, bener mukanya hancur pocongnya. Jelas tuh, kelihatan tuh. Jelas banget. Kalau emang orang bisa ngeliat pasti jelas banget. Terus
Nah ya udah nggak kepo-kepo, ya udah langsung lah situ pulang, masuk ke kamar tidur tuh. Udah, nah dari situ pokoknya ada aja gangguannya, entah ada yang jalan, entah pokoknya setiap itu berisik aja. Berarti dari Emang rumah angker itu rumahnya udah yang masih lihat cewek, terus juga ada anak kecil, iya, tiga. orang. Terus di depan tuh ada pohon rambutan. Ada pohon rambutan. Ada yang sosok besar. Iya, sosok besar itu. Nah, terus yang paling parah itu yang pocong itu. Iya, yang pocong itu, yang jelas banget mukanya hancur. Kalau yang lain sih mukanya pada ya menarik, kuntilanak aja menarik. Cantik, iya, ya. Nah yang pocong itu tuh yang serem. Yang paling jelas. Iya, yang paling jelas. Kalau Gundurwo kan mukanya kan ngebalik, ya kan jadi nggak kelihatan gitu. Okay. Nah kalau yang untuk explore gedung kosong gitu. Oh, di explore itu kebetulan kan dekat rumah kan gedung, bukan gedung kosong ya, masih gedung, cuman kalau malam tuh emang angker banget gitu. Kan di gedung itu sebelahnya emang pernah ada yang bunuh diri gitu. Iya. Nah teman penasaran kan, di sini ada gak tempat serem? Ya ada, kata saya. Emang mau penasaran, ya udah saya ajak ke sana. Nah dia nyoba tuh, nggak tahu lah baca apa. Dia mental tuh langsung. Nah katanya masih kuat, saya bilang gitu. Ya udah coba aja. Nah ketemu tuh, nah saya ngeliat itu sosoknya tuh gede banget bertanduk katanya kan. Kata saya ya udah tuh rajanya mungkin, saya bilang gitu. Kalau emang udah kuat ya udah ladenin sok. Dia tuh ngeluarin keris segini, mungkin itu jimatnya dia mungkin ya kan, pegangan dia. Nah udah itu kalah tuh ya kan teman saya. Ya udahlah, lu belum cukup di sini, kita jalan lagi aja yang lain ya kan. Nah di situ mungkin dia masih kuat kali, nariklah tuh benda pusaka di situ. Sorry, ini berarti Mas emang tipe orang yang peka banget untuk ngeliat yang begitu. Alhamdulillah ya? Iya. Sampai ngeliat yang tanduk gitu. Iya. Oh, okay. Terus keliling lagi. Nah di gedung itu. Nah kebetulan kan teman masih kuat, ya udah kalau emang masih kuat ya sok aja, apapun yang belum bisa ditarik ya tarik, tapi minta izin dulu ya kan. Nah dapet dah tuh semacam batu ya kan, warnanya hitam. Nah, udah dipegang, udah dapet ya kan. Kata saya udah pulangin, daripada kita pulang masalah ya kan. Emang niatnya tuh antara dikasih atau enggak gitu ya kan. Udah dikeluarin, udah nyata, tiba-tiba ada yang ngamuk. Ya kayak ngelemparin kita gitu pakai batu atau apa gitu. Cuman kan kita nggak abaikan ya kan, kita fokus. Nah kata saya udah pulangin aja nih, batu nggak baik buat kita ya kan. Nah pulangin tuh, pas kita udah ini masih muter lagi, dapet tuh keris tuh kan, kerisnya itu dibawa pulang. Nah pas dari pulang itu teman saya langsung pingsan. Pas pulang? Iya, pas sudah nyampe rumah teman saya langsung pingsan. Nah saya tanya dong, kebetulan pingsan kayak setengah masuk setengah enggak ya kan. Saya tanya dong mau apa masuk ke sini, kata saya mau ini yang ada di sini pulangin, jangan dibawa-bawa. Oh ya udah silakan, bawa pulang dong, saya bawa balikin lagi ke sana. Ya udah saya bawa, jangan ganggu teman saya lagi, dia cuma penasaran. Ya udah saya bawa pulang tuh, alhamdulillah dari itu langsung sadar. Terus masnya sampai sekarang udah nggak berani lagi semenjak itu. Udah kapok mungkin. Nah, dari Mas ini setelah pengalaman explore gedung kosong bareng temen, pengalaman terbarunya apa Mas? Ya paling ya sering-sering lihat-lihat kayak gitu aja, cuman nggak pernah diabaikan. Udah biasa gitu. Ada tetangga saya, emang awalnya kan dia suka mancing tuh. Nah awalnya tuh dia mancing tuh dilarang sama bininya, nggak boleh ya kan. Nah tapi kekeh mancing. Nah terus udah sampai sana, udah mancing, nah kapalnya tuh ngebalik. Iya, nah kapal ngebalik, yang lain selamat, dia doang yang nggak selamat, tetangga saya. Nah dicari udah hanyut, ditemuin di Muara Gembong. Oh setelah berapa lama tuh? Itu mancingnya kan pagi, siang balik, maghrib udah
maghrib ketemu ada di sana udah ngembung ya kan. Nah otomatis kan kita beres-beres dong di rumahnya udah ketemu. Nah dari situ saya ikut beres-beres dong ke rumahnya. Nah saya merhatiin saya kok ada yang ngejanggal di kata saya di tangga ya kan, di tangga rumahnya dia tuh. Saya tanya dong mau apa gitu, datang ke sini. Ini sosok si yang meninggal itu? Iya yang meninggal ini, sosok yang meninggal ini mau apa? Diam. Ya udah saya abaikan, saya udah kelar semua, udah beres-beres. Saya pulang ke rumah, masuk ke kamar, ngobrol sama keluarga ya kan. Kok dia ada di rumah saya ngikutin. Nah, kata saya ini mau apa ya kan? Boleh pinjem nggak? Pinjem apa? Pinjem jasad tubuh ya kan? Ada yang mau diomongin sama keluarga saya. Penting nggak? Kalau kata saya, katanya penting. Oh ya udah, kalau emang penting ya boleh, saya bilang. Nah setelah itu masuk deh tuh badan, kata orang rumah badan emang dingin semua tuh, jalan tuh ke rumahnya. Nah nggak tahu apa yang diomongin. Nah setelah itu udah dingin, udah masuk ngobrol, ya udah sadar langsung. Nah itu apa yang dari si almarhum ini disampaikan ke keluarga? Ternyata dia tuh cuma mau minta maaf, udah udah dilarang, cuman dia ngebantah gitu. Pamitan minta maaf terus ngejaga anaknya. Berarti tapi kalau dari mas yang mas rasain cuma kayak nggak sadar aja? Nggak sadar ya? Kayak tidur. Nah setelah itu berarti udah tuh kejadian itu sampai sekarang aman aja. Semoga nggak ada yang aneh ya. Iya ya paling ya kayak ada lewat ya biarkan lah. Sekian cerita dari Mas Fajar. Gimana nih kalau menurut pandangan Om Puji? Nah di sini udah ada Om Puji nih. Tadi kan Om Puji udah tanya nih. Ya. Jadi menurut Om Puji itu gimana nih dari Mas Fajar? Baik, wah Mas Fajar halo. Halo Pak. Asal dari mana Mas? Dari Mama campuran sih, Mama orang Jakarta, Bapak orang Jawa Timur. Oh, kalian campuran Indo Amerika gitu loh. Jangan lupa. Ya, terus kalau dari segi metafisik ya, Mas ini di sini ada turunan ya? Ya, jadi kalau misalnya Mas belajar atau mendatangi orang yang tepat ya untuk belajar ya, insya Allah makin lebih bagus lagi daya spiritualnya. Dan ada pun ruh ya? Iya. Temen apa orang yang masuk? Itu tetangga, pas sebelah 2 rumah dari rumah saya. Seumuran apa begini? Udah seumuran kayak bapak. Oh, terus masuk ke? Iya, pinjam jasadnya saya. Oh, terus langsung tanpa sadar masnya ke? Iya, tanpa sadar ya udah masukin. Saya izinin masuk ya masuk. Iya, kalau menurut Mas itu siapa tuh? Itu ya rohnya dia gitu. Ya, berarti rohnya orang yang meninggal tadi. Yang meninggal kalau tadi. Menurut Mas ya. Iya. Kalau di Quran dijelaskan gini. Iya. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman, bukan pernah ya, berfirman. Jadi yang berbunyi wayas alunaka anirruh qulir ruhu min amri robbi wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Artinya apa? Apabila ada seorang yang bertanya kepadamu hai Muhammad tentang ruh, maka katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Kamu, kata Allah, tidak aku beri ilmu itu melainkan sedikit. Jadi di sini saya nggak bisa jawab tentang itu ruh bener memang punya orang yang meninggal. Tapi kalau menurut saya itu korin. Jin korin yang menyerupai si almarhum. Ya, itu namanya jin korin. Nah, jadi karena jin korin ini mungkin sisi baiknya. Si almarhum ini punya sesuatu yang pengen disampaikan, jadi melalui jin korin tadi merasuk ke Mas Fajar. Itu yang saya tahu Mas Rizko. Oke. Dari Mas Fajar ada gak pertanyaan ke Om Puji? Kenapa bisa sampai kayak gini? Gitu, terlalu peka. Iya, kenapa bisa dapet peka-peka kayak gini gitu tentang hal, entah bisa ngeliat, entah gimana gitu. Kan pertama yang dari awal sudah saya jawab. Karena memang sudah ada keturunan. Iya, gen keturunan itu dari orang tua. Apakah keturunan gen apa?
untuk kemampuan ini kan dari keturunan apa Iya. bisa ditutup ya. Iya. Oh, masnya mau nutup atau mau diasah nih? Ya kita mah ya biarkan saja lah. Secara alam Ah, aja, Yang sunatullah penting aja. berjalan dengan baik aja. Iya. Tidak saling mengganggu kita mah. Betul, ya. Mm-mm. Bagus begitu. Mm-mm. Kan ada juga orang yang dia bawa anaknya, dia merasa terganggu karena dia kan risih melihat Iya benar. ngeliat ini ngeliat itu yang Iya. dia melihat orang tuanya mau gak lihat. Mm-mm. Gitu. Jadi kan dia stres sendiri kan. Mm-mm. Gitu. Makanya dia minta ditutup. Mm. Setelah saya tutup cakra ajinannya, Mm-mm. alhamdulillah sampai dia besar ya, dia udah nggak lihat hal seperti Mm. itu lagi. Biasanya kalau jin itu ya, jin itu dia bertempat tinggal biasanya di tempat-tempat pohon yang bergetah ya, Benar. yang bergetah. Dia tuh karena si jin ini mau nyari ke pohon udah ada penunggunya, ya kan, jadi dia nyarilah gedung-gedung kosong gitu. Di situ dia berdiam diri lah di situ. Tempat-tempat Tempat kosong itu. Dan bisa jadi juga gini mas, kan ada tuh ada pembuatan apartemen sampai terbengkalai itu, Iya. ada yang Betul, ada. kosongan itu Mm-mm. mengisap karena sebenarnya gini, sebelum apartemen itu berdiri itu kan tanah kosong, ya. Kosong. Benar. Entah itu rawa, entah Mm. itu kebun, itu kan udah pasti ada yang menempati. setannya, jinnya, gitu. Begitu udah dibangun, gedung itu kosong, udah makin Makin ramai, dia makin betah gitu loh. Gitu. Ya kayaknya sih itu aja deh. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga bisa ambil sisi baiknya dari kita. Dan gue mau izin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, yuk langsung dibantu subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita semakin semangat lagi untuk maju ke depannya. Akhir kata, gua Om Puji dan Mas Fajar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.